Nggak apa-apa. Iya. Gini Ki, sebuah contoh. Di sini ada kan Ki, rumah yang mungkin dianggap itu angker ya, Ki, karena sudah ditinggalin oleh penghuninya puluhan tahun. Tentunya menjadi sebuah sarang jin ataupun sarang setan. Saya mengambil sebuah contoh itu Ki, ada seperti di wilayah Bandung itu ada Ki yang namanya rumah kentang. Dan mungkin rumah ini sudah terkenal di kalangan masyarakat sekitar dan di warga negara Indonesia juga Ki, sudah tahu dengan adanya rumah kentang ini. Dan rumah kentang ini konon katanya dulunya itu dimiliki oleh sebuah keluarga seorang pengusaha Ki, dan mempunyai anak laki-laki yang sangat nakal. Iya, nakal sekali, lebih aktif daripada Blosnong. Senang Blosnong, masih kalah. Ya, ini lebih aktif Ki. Dan di situ punya yang namanya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu ya kayak apa ya, pembantu. Nah, cuman karena kecapean dia ngurusin anak itu, akhirnya terbawa emosi Ki. Karena mungkin di situ itu punya usaha Ki, usahanya yaitu usaha membuat makanan ataupun jajanan dari bahan dasar kentang. Akhirnya anak tadi karena mungkin pembantu rumah tangganya itu hilang, karena mungkin emosi, akhirnya anak tadi dimasukkan ke dalam kuali, akhirnya meninggal dunia tuh. Nah pada saat itu rumah itu menjadi angker gitu. Bahkan para wisatawan, para masyarakat banyak sekali yang ingin tahu, bahkan jauh-jauh dari sana ingin tahu rumah kentang di mana, ingin ke situ, ingin melihat seperti itu gitu. Dan konon katanya jadi sebuah kejadian, nggak tahu ini benar atau tidaknya, tapi sudah dipercaya oleh kalangan masyarakat bahwasanya ada seorang pedagang nasi goreng jadi lewat di depan rumah itu. Kemudian ada yang mesen, mas nasi goreng katanya 2, anterinnya masuk ke dalam. Itu yang punya nasi goreng nggak pulang-pulang sampai puluhan hari bahkan berbulan-bulan, katanya hilang di rumah itu. Gerobaknya mah ya nongkrong saja di depan, nggak ada yang bawa. Ya kalau ada saya langsung saya bawa, lumayan. Ya seperti itu. Ada lagi, misalkan orang lewat di situ karena rumahnya itu pinggir jalan, dekat dengan jalan raya. Jadi ketika jam-jam tertentu tercium bau rebusan kentang, seperti itu. Nah, dalam hal ini, dalam hal tadi cerita yang saya paparkan, yaitu yang saya tanyakan, apakah gangguan-gangguan itu, apakah benar gangguan dari Korin, anak tadi yang tidak terima mungkin karena meninggalnya itu penasaran, iya kan, seperti itu, ataukah itu cuman hanya sabotase dari jin fasik agar kita masyarakat yang awam, masyarakat yang tidak mengerti menjadi salah berpersepsi, menjadi salah dugaan, sehingga kita mempercayai hal itu bahwasanya itu adalah arwah ataupun jin, arwah ataupun arwah penasaran ataupun korin yang mengganggu gitu. Iya, seperti itu yang saya tanyakan. Iya, enggak. Oke, pertanyaan dari Pak Wandi, insya Allah saya jawab bahwa kejadian tersebut adalah memang sebenarnya dialami ya dengan kenyataan seperti itu. Akan tetapi biasanya ya yang namanya jin itu ya korin juga terbuat dari jin ya yang mendampingi manusia dari sejak lahir ya, seperti itu. Jadi andai kan ada fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu dalam kemasan paparan Pak Wandi tadi, bahwa sebenarnya itu adalah ya sama saja sabotase dari para jin-jin tersebut memanfaatkan keadaan ataupun memanfaatkan ya mistis ataupun memanfaatkan dari suatu kejadian yang memang ada di lokasi seperti itu ya, lokasi tersebut. Jadi dia berperan sebagai anak tadi ya yang telah meninggal atau telah wafat ya, seperti itu. Jadi pada intinya adalah jin itu bisa merekam 300 tahun yang lalu ya, sebelum kita ya, sebelum kita kejadian ataupun sebelum orang tua kita atau sebelum kakek nenek kita juga masih bisa direkam gitu ya. Sama persis seperti ya, sama persis seperti yang dia inginkan, kehendaki ya, yang mau ingin jadi siapa dia, seperti itu. Nah, pada akhirnya ya, peran-peran seperti itu diperankan oleh para jin-jin fasik tersebut dan diyakini pada akhirnya oleh oleh manusia sekitarnya ya. Nah, dan akhirnya menjadi suatu mitos kepercayaan setempat ya. Insya Allah seperti itu.